Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 25782112 dari kelas TRI 2D. Nah, pada video hands-on kali ini saya akan mengerjakan lab paket tracer di 11.10.1 yaitu Design and Implement a File SM Addressing Scheme. Nah, di sini diberikan network addressnya itu 10.1.1.0/24. Nah, ini perintahnya itu saat membuat desain file SM itu berdasarkan kebutuhan host, kemudian mengkonfigurasi IP address pada router, switch, dan PC, lalu melakukan pengujian koneksi menggunakan ping. Nah, lalu langkah pertamanya itu saya akan melihat kebutuhan host pada setiap LAN. Nih, untuk ES1 dia butuhnya 11, ES2 dia 28 ya, WS1 dia 5, WS2 dia 47, dan untuk WAN ini antar router dia 2 host. Nah, di dalam file SM kan subnet itu harus dibuat dari kebutuhan host terbesar ke terkecil, berarti jadi kita hitung tuh dari WS2 yang 47 host, lalu ES2 dia 28 host, lalu ke ES1 11 host, lalu WS1 5 host, dan untuk WAN ini ya, antar router ini dia 2 host. Nah, di sini saya sudah buat tabelnya ya. Nah, untuk yang WS2 itu kan dia 47 host, jadi saya menggunakan prefix/26 karena /26 itu dia menyediakan 62 host yang bisa digunakan. Lalu untuk ES2 dia membutuhkan 28 host, jadi saya menggunakan /27 karena /27 itu menyediakan 30 host yang dapat dipakai. Lalu untuk yang ES1 dia kan 11 host, jadi saya menggunakan /28 karena /28 itu menyediakan 14 host yang dapat digunakan. Lalu untuk WS1 dia membutuhkan tuh 5 host, jadi saya menggunakan prefix/29 karena /29 itu menyediakan 6 host yang disable. Lalu untuk WAN yang membutuhkan 2 host, saya menggunakan /30 karena /30 itu dia menyediakan 2 host yang dapat dipakai. Nah, setelah menentukan si trafiknya, saya akan membagi network 10.1.1.0/24 itu menjadi beberapa subnet secara berurutan tanpa ada jarak alamat yang kosong. Jadi seperti ini ya. Ini saya sudah buat tabel yang sama seperti yang ada di sini ya. Oke, WS2 tadi kan WS2 itu kita host yang dibutuhkan itu adalah 47. Lalu kita networknya kita lihat, ini kan dia butuhnya /26 itu dia 62 host, jadi dimulai dari 10.1.1.0/26, lalu berarti dia networknya kan segitu, plusnya itu berarti 10.1.1.1, akhirnya yaitu 10.1.1. Karena dia tadi 62, berarti ini adalah 62 ya, 62. Lalu broadcastnya yaitu 10.1.1.63. Lalu lanjut ES2 itu dia butuhnya adalah 28.
28 kita lihat di sini 28 itu dia 30 host berarti 10.1.1.64 persnya yaitu 10.1.1.65 lalu les IP-nya host yang dapat digunakan itu adalah 10.31.1.94 lalu broadcast-nya yaitu kita salin saja 95. Oke, jangan lupa yang di sini kita kasih slash. Ya, slashnya adalah 27. Lalu untuk ES1 11. Jadi netnya itu slash 28. Slash 28 ini adalah 96 networknya. Lalu IP-nya itu kita salin aja 97 karena dia 32. Sebelas host itu kan dia 14, berarti 97 dia akhirnya adalah 110 ya, 10.1.1.110. Broadcast-nya adalah 10.1.1.1. Lanjut ke WS1, dia butuhnya 5, berarti slash 29 10.1.1.112 slash 29. Lalu ini kita berikan 10.1.1.113. Ini 10.1.1.118. Lalu broadcast-nya yaitu 10.1.1.119. Lanjut untuk WAN dia 2, lalu networknya adalah 10.1.1.119/30. Lalu pas IP-nya yaitu 10.1.1.120 dan 10.1.1.121. Lalu broadcast-nya itu 10.1.1.122. Oh, ini networknya kan tadi ada pakai broadcast berarti 120. Ini 121. Lalu ini 122. Ini adalah 123. Oke. Lanjut, kita akan sini saya ya. Jadi router menggunakan first usable si IP address, lalu switch itu menggunakan second usable IP address, lalu PC itu menggunakan last usable si IP address. Nah, untuk koneksi WAN router SI itu nanti menggunakan first usable, sedangkan router WAS menggunakan last usable. Kita konfigurasi si router S-nya dulu. Di sini kita
Langsung aja konfigurasi. Enter, lalu enable, lalu configure terminal, dan accept. Sudah masuk, kita masuk ke interface G0/0 karena si S ini ya, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di option, kita lihat si portnya ya, G0/1. Di sini IP address-nya yaitu IP address 10.1.1.9.7 subnetnya 255.255.255.240 karena dia mengarah ke ES2 ya, membutuhkan 28 host. Misalnya kita 0sh agar tersimpan konfigurasinya, lalu exit. Setelah itu kita akan konfigurasi yang G, kan tadi G0/0 itu dia ke yang ES1 11 host, ini G0/1 interface G0/1 IP address-nya yaitu titik 121 lalu 224, ini adalah 65, lalu 0sh setelahnya exit. Lanjut kita konfigurasi si interface SN0/0-nya. Interface S0/0/0 lalu IP address 10.1.1.255.255.255.252 karena dia terhubung ke atas ya subnetnya, lalu sh lalu exit. Setelah itu kita akan langsung memberikan si IP root ya agar dia tersambung. IP root 10.10 1.1.0.255.255.255.255 192 terus 10.1.1.122. Kita beri lagi IP root 112, lalu ini subnetnya itu 248. Ini IP-nya sama. Oke, selanjutnya kita akan lanjut jadi saya akan menambahkan si circuit router pada router S2 agar router S-nya dapat menuju jaringan WS2 dan WS1 yang berada di belakang router WS. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi router WS.
besar, lalu karena interface G0/0 terhubung ke WS1 ya. Jadi saya beri IP-nya 10.1.1.113 ya. Ini kita lihat. Lalu selanjutnya G0/1 yang terhubung ke WS2 di sebelah sini, ini diberikan IP 10.1.1.1 dengan subnetnya yaitu 255.255.192, lalu interface S0/0/0 itu untuk WAN itu jadi dikasih IP yang ini ya. Kita langsung mulai aja enable, lalu konfigur terminal, kita masuk ke konfigurasinya, lalu interface G0/0, kita masukkan IP addressnya plus 10.1.1.113, lalu subnetnya 255.255.248, lalu no SH hanya exit. Lalu untuk interface G0/1 yang ini ya, ini yang terhubung ke sebelahnya ya, ke WS2, kita berikan interface G0/1, lalu IP address 10.1.1.255.255.255.192, lalu no SH, lalu exit. Kita berikan juga untuk yang serial ya, INT S0/0/0, lalu IP address 10.1.1.255.255.255.255.252, lalu no SH, hanya exit. Kita berikan juga, kita tambahkan juga si IP root ya. IP root 255.255.254. Kita lihat di sini. Biar dia terhubung ke ES ini ya. Lalu 10.1.1.121, dan ini kita IP root juga untuk yang ES1. Kita ulang 96, lalu ini adalah 240, lalu ini adalah ini yang S, jadi kita masih yang plus perpencetannya. Nomor 4 diganti menjadi titik, ini jadi 96, lalu
Ini adalah subnetnya adalah 240. Ini adalah IP internet. Enter. Oke. Ya sudah. Sini saya akan mengkonfigurasi switch PS1. Oke, kita kecilin aja PS1. Enter. Enable. PS1 kan berada pada subnet ini ya. Kita lihat PS1 itu dia 11 kelas, berarti subnetnya 240 yang slash 28 10.1.1.96 ya. Kita lihat PS1 slash 28 berarti kita beri IP enable configure terminal, lalu IP lalu kita berikan si interface VLAN. Jadi ini kan kalau switch itu kita berikan IP yang kedua kan, ya kan first usable, ini second usable, yaitu 10.1. Ini kita buat dulu interface VLAN 1, lalu kita berikan IP address .98, subnetnya yaitu 255.255.255.240. Lalu no SK, misalnya exit. Selanjutnya kita akan berikan IP default, yaitu IP routernya 10.1.1.97. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi switch PS2. PS2 yaitu enter. Kita lihat dia slash 27. Jadi dia pakai IP ini ya. Kita geser. Enable exit. Pas dulu, coba. Kita lanjut ke yang lain dulu ya. Selanjutnya yaitu WS1. Dia 5 host. Ini kita enter, lalu enable, lalu configure terminal. Selanjutnya kita akan masukkan interface VLAN 1, yaitu IP address 10.1.1.114, subnetnya 55.248, lalu no SK. Selanjutnya kita tambahkan IP defaultnya, default, exit dulu, lalu IP default gateway-nya, IP router 10.1.1.1.114.
1113. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang WS2. Dia 47 host ya, yang host terbanyak yaitu enable, lalu configure terminal, lalu interface 91, lalu IP address IP addressnya yaitu untuk yang WS2 dia 10.1.1.255.255.255.1.2 spasi subnetnya 255.255.255.192. lalu no SH hanya exit. Oke, ini kita akan konfigurasi setiap isinya dulu. Untuk yang EI22 ini yaitu kita pakai yang iClass ini ya, disable. EI berarti LS dia 10.1.1.110. Subnetnya yaitu lalu kita lihat ini adalah 10.97. Nah, selanjutnya untuk yang E2 ES2 10.1.1.94, lalu subnetnya yaitu 255.255.224. lalu defaultnya 10.1.1.94. selanjutnya WI201 10.1.1.118. lalu subnetnya yaitu 255.255.248. lalu gateway-nya yaitu 10.1.1.113. lanjut ke W287. IP subnetnya yaitu 10.1.1.62. subnetnya yaitu 255.255.255.192. gateway-nya yaitu 10.1.1.1. ini kita coba menjadi ini ya.
Nah, sini kita coba konfigurasi ulang. Masuk dulu ke konfigurasi terminal, lalu ini interface VLAN 1, lalu IP address, addressnya yaitu kita lihat untuk PS2 10.1.1.66 PS2 kita lihat sini. PS2 adalah 28 224 25 224, lalu new SK, lalu exit. Selanjutnya kita kasih IP default gateway yaitu 10.1.1.65. Ya, lalu selanjutnya kita akan setelah konfigurasi PC, berarti di sini kita akan langsung lihat di router ya, dengan perintah show IP interface drive. Oke, di sini sudah up semua. Coba juga yang di US. Show IP interface brief. Ya, sini juga. Lalu kita akan coba ping ya. Dari E122 command prompt, lalu dari E122 saya akan ping ke PC E247 ping 10.1.1.94. Kita tunggu. Oke, kalau yang pertama wajar request dan out. Oke, selanjutnya dia akan request. Kita lihat di sini, coba lihat di sini 94. Oh, default gateway-nya harusnya E2. Coba lihat di sini. Coba ping kembali. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jadi saya sudah reply. Lalu dari sini saya akan lanjut ke PC W2 ya, yang atas ini. W287 ping 62 IP-nya. Oke, ini berhasil juga. Lalu kita akan ke WS2 WS1 ya. Yaitu kita akan ping 118.
Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Lalu kita coba cek result, apakah pengerjaan kita sudah selesai semua. Oke, baik. Di WS2 ini masih salah di default gateway-nya. Coba kita lihat default gateway WS2. Kita kembali dulu di WS2 ya. WS2 ini. Oh iya, di sini kita belum menambahkan si default gateway WS2, yaitu di gateway-nya WS2 1.1 default gateway IP default gateway 10.1.1.1. Coba kita lihat lagi cek result. Ya, di sini sudah benar semua pengerjaan yang kita lakukan. Mungkin saya coba lagi ya ke W287. Kita coba lakukan ping kembali. Ini berhasil. Semua pengerjaan sudah berhasil. Jadi berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian, semua perangkat dapat saling terhubung. Jadi pada lab ini saya telah membuat desain PLSM dari network 10.1.1.0/24, lalu mengerjakan MATLAB-nya. Nah, maka implementasi PLSM pada paket tracer ini sudah berhasil dilakukan. Sekian video hands-on dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.